Boleh berdiri dulu. Nah, ini kalau udah semangat seperti ini nggak terlihat lagi mana 50 tahun, mana 12 tahun ini. Semuanya terlihat muda di sini. Oke, sama-sama. We are! Kita lagi 100%. We are! Tepuk tangan yang mulia, silakan kembali. Dan kembali, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, kita sambut Eko Ramaditya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ramaditya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kostum, lain suara, lain kepribadian. We are! Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah dong. Aduh. Gimana nih Bapak Ibu perasaannya? Teman-teman semua? Alhamdulillah ya. Kalau masih ada yang ngantuk-ngantuk ya, silahkan bangun. Kalau masih ada yang merem ya, jangan seperti saya. Kalau saya merem terus dari lahir. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita tiba pada sesi yang pertama, Breaking the Limits, the intellectual session. Saat ini Bapak Ibu telah berada di ruangan Granada yang begitu luar biasa. Ruangan ini begitu megah, begitu manis, begitu indah. Meskipun saya tidak bisa melihat dengan mata saya, tapi saya bisa merasakannya dengan mata hati. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk refresh lagi nih ya. Untuk refresh lagi, saya mau tanya nih, masih ada yang ingat nama-nama dari bidadarinya Ramaditya? Oke, kalau gitu saya mau kasih hadiah nanti ya. Nanti hadiahnya bisa menghubungi panitia ya. Bagi yang bisa menjawab, hadiahnya adalah sound system. Salah ya. Ya, semoga saja nanti saya dan panitia bisa menyediakan di seminar-seminar mendatang. Amin ya. Amin. Kurang kencang amin. Ya, ekspresinya bisa gini. Amin. Amin. Oh, 2 kali kan tadi mic-nya di sini, gantian di sini ya. Itu gayanya beda dari siapa? Ayo. Malah ya. Kalau yang di depan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Bapak Ibu ya wanita dong ya. Oke ya. Saya mau kasih 1 hadiah. Ya, insya Allah hari ini akan banjir hadiah. Saya sudah mendapatkan 10 ya lebih buku yang berjudul The Great Success Starts From Now. Itu adalah salah satu guru saya yang juga nanti akan memberikan testimoni, yaitu Pak Thomas ya, karena bahasa Inggris jadi baca Thomas Sugiarto ya, sambil lihat Thomas Sugiarto ya, bukan Sugiarti. Baik ya, saya mau cepat-cepatan. Panitia di belakang sudah siap dengan mikrofon ya. Dari depan ya, dari Karyo kalau gitu. Baik. 2 langkah lagi, jangan terlalu maju. Kalau terlalu maju ada apa? Oh, ada pot ya. Oh, kelihatan Karyo ya. Saya tadi ngaca sampai berkostum begini nih. Ya Allah. Produksi dari ayah kita ya. Baik. Saya mau nih cepet-cepetan. Siapa yang paling berani bisa mengutarakan perasaannya hari ini tentang seminar Breaking the Limits? Pilih. Ayo, yang paling berani. Paling berani. Sudah dapat Karyo? Dapat. Kita tunggu. Saya lihat dulu. Sepertinya wanita ini. I can feel with the force. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati, Guru SMP yang Pendidikan Nasional. Hari ini saya bahagia sekali. Saya terharu sekali. Saya bangga punya nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ibu Tati. Ini adalah
guru dari sekolah saya tercinta SLBA Pembinaan Tingkat Nasional di Lebak Bulus, tepatnya di Jalan Pertanian. Mungkin Bu Tati pada saat itu belum sempat mengajar saya, tapi insya Allah siapapun orangnya, minumnya tetap nggak boleh iklan. Ya. Kalau iklan kan sound system jadi. Ya baik, Bu Tati nanti boleh mendapatkan buku The Great Success Starts From Now. Nanti bisa menghubungi panitia di akhir acara. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu Breaking the Limits di Intellectual Session. Kenapa saya sampaikan ini di Intellectual? Karena saya ingin mengupas bagaimana caranya menembus keterbatasan kita lewat kemampuan intelektualitas kita dulu sebagai manusia. Kemampuan intelektual yang kita kenal dengan nama logika. Bagaimana seorang manusia mampu menjadi optimal dan powerful lewat kemampuan intelektual atau pola pikirnya. Mungkin pada kesempatan ini adalah seminar fundamental. Jadi insya Allah saya akan menggelar lagi seminar lanjutan, yaitu update dan juga komplit. Nah kali ini mungkin saya tidak akan berikan materi, tapi saya akan berikan contoh, yaitu kehidupan saya, alhamdulillah, sebagai seorang tunanetra yang dilahirkan oleh yang melahirkan satu, maaf ya, tapi produsennya dua. Yang dilahirkan dalam keadaan tidak melihat. Bagaimana dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah kami sekeluarga dapat bertahan hingga sampai seperti sekarang. Nah sebelumnya kita akan kenal dulu apa itu limits. Karena kalau kita tidak tahu siapa musuh yang kita lawan, pastinya kita nggak akan bisa menang. Karena kita nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Breaking the limits, menembus keterbatasan. Kita akan kenali dulu batasan-batasan. Ya. Nah di sini ada dua nih. Batasan yang sifatnya eksternal atau di luar, dan batasan yang ada di dalam atau internal. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kalau batasan-batasan eksternal yang di luar dari tubuh kita yang sering menghambat kita menjadi orang yang sukses, yang baik, yang luar biasa, biasanya apa nih? Ya, harta, ya kan? Benda, nah, biasanya gitu tuh, ya. Lingkungan, ada lagi? Sound system sih. Ini teman-teman yang tunanetra ini kepengennya sound system ya, sama seperti saya, jangan khawatir. Ya. Baik ya, itu hambatan yang eksternal. Hambatan eksternal, hambatan internal nih. Nah, nih internal akan kita bahas hari ini nih. Kira-kira apa nih hambatan internal ini? Ya, nggak pede. Ya, ini nggak pede tadi siapa? Ibu Leni yang menjawab ya? Bukan? Dengan ibu siapa Bu? Dua-duanya dapat buku The Great Success Starts From Now. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jangan ngantuk, nanti yang mendapatkan hadiah ke-7 mendapatkan starlight di sana di atas, ambil sendiri. Ya. Ambil sendiri starlightnya. Ya. Jadi keterbatasan atau batasan itu ada dua, eksternal dan juga internal. Nah biasanya keterbatasan yang sifatnya eksternal itu bisa kita atasi. Misalnya apa nih? Harta bisa kita cari, ya. Lingkungan bisa kita atasi. Tapi yang sangat menentukan sebenarnya adalah keterbatasan yang internal yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti apa nih? Males, gak pede, minder, ya. Buta, gue gak bisa melihat apa-apa. Fitnah orang terus, ganteng lah, arting lah, aduh, ya. Lala. Jadi lala, loh, bukan lala ya maksudnya. Jadi keterbatasan yang sifatnya internal ini yang sebenarnya bahaya. Karena apa? Kalau kita tidak atasi yang internal ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka niscaya yang eksternal gak akan pernah tembus. Ya, gak akan pernah tembus. Saya akan berikan contoh yang begitu luar biasa dari kedua orang tua saya. Ketika saya lahir di
rumah sakit. Iya dong. Oke. Lahir di rumah sakit. Pada saat itu saya tidak menangis karena saya tidak bisa melihat dunia ini. Ciri-cirinya menurut dokter, salah satu contoh orang yang terlahir tunanetra itu tidak bisa menangis. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan antara keadaan di dalam rahim dan keadaan di luar rahim. Ya. Jadi itu yang terjadi. Dan coba bayangkan, ketika saya lahir, saya nggak punya sound effect soalnya di sini ya. Saya lahir apa yang terjadi? Coba bayangkan Bapak Ibu, seolah-olah Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik di sini seolah-olah menjadi orang tua saya. Apa yang terasa? Begitu lahir lihat orang, anaknya tunanetra. Apa yang terjadi di sini? Sepi, ya. Apalagi? Kira-kira ada nggak perasaan selain sedih, kecewa, khawatir, apalagi takut, ya, minder? Ada nggak? Alhamdulillah, putra saya tunanetra, ya, bebas dari zina mata, ya Allah. Tepuk tangan dong. Ya? Bebas dari zina mata, subhanallah, ya. Itu yang dirasakan oleh kedua orang tua saya. Sedih, khawatir, takut, shock. Tapi di sini yang alhamdulillah sekali, karena Allah turunkan satu rasa yang ada dalam diri kedua orang tua saya, yaitu visi misi yang optimis. Ramaditya adalah anak saya, maka kami harus membesarkan. Apa yang terjadi? Breaking the limits. Dan Ramaditya bisa berdiri di sini karena satu rasa kecil. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Sering sekali kita lihat. Oh, mundur lagi. Orang nggak percaya, saya mau tahu dulu. Oh iya. Kalau tunanetra mundurnya gini. Sekarang mundur. Ya, itu yang dirasakan oleh kedua orang tua saya pada saat itu. Apa jadinya kalau Ramaditya tidak diberikan kesempatan untuk bisa terus hidup sampai sekarang? Ya, gak ada ya, game music composer, journalist, ya, tidak akan pernah ada. Karena apa? Limit internal sudah ditembus oleh kedua orang tua saya, alhamdulillah, pada saat itu. Dan tidak sampai di situ berhenti. Karena pada saat itu saya yakin kedua orang tua saya pun harus menghadapi lingkungan. Pasti kan nanya ya, Pak, itu kok produknya beda ya Pak? Limited edition ya? Pasti lingkungan akan demikian, ya, akan seperti itu, mempertanyakan. Karena sudah menjadi kodrat alami. Kalau ada sesuatu yang beda, itu pasti jadi pusat perhatian. Tunanetra bawa pedang Star Wars pakai kostum, waduh, ya, gitu deh, ya. Jadi pusat perhatian ketika beda. Itu kedua orang tua saya harus menghadapi yang seperti itu. Saya tidak tahu perasaan mereka pada saat itu. Tapi yang jelas saya masih berdiri di sini menandakan mereka break the limit. Mereka berhasil menembus semua itu. Tepuk tangan sama teman-teman. Karena ada orang yang bilang mau bertanya sesat di pasar. Breaking the limits. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya? Pada saat itu mereka tetap mengenalkan saya pada lingkungan. Ada tamu dikenalin, ini anak pertama saya. Mereka tidak pernah cerita Mas Rama jadi orang buta itu susah hidupnya, ya. Sudahlah di rumah saja, gak usah ketemu sama orang lain, gak perlulah sekolah, ya. Masa depan suram, ya, susah dapat jodoh. Ini yang saya sangat-sangat tidak percaya, ya. Yang disampaikan oleh kedua orang tua saya adalah sebaliknya. Mas Rama harus tetap mau pakai suara bapak. Rama, sambil sedikit bersih-bersih gitu kan. Bos, nah, kamu itu boleh buta.
Tapi jangan sampai buta hati. Mirip gak Pak? Oke, semua dulu dong. Aduh, salah. Ya, yang menyuarakan Lala, pesannya itu kira-kira pesannya dari siapa nih? Boleh buta mata tapi tidak buta hati. Wahida. Pesan dari Wahida. Sementara ibu, ya Allah nak, ya Allah berikanlah perlindungan. Siapa kira-kira yang menang? Tiara. Lo Aurora sombong begitu? Gimana? Kalau cuma Aurora berhitungnya, ya, ini buta nggak melihat, nggak mungkin lah bisa. Tiara, ya. Tiara yang menangis di dalam hati ibu saya. Tapi mereka tetap jalankan terus sampai akhirnya, ya, saya bisa bersekolah. Saya masuk ke sekolah umum, alhamdulillah. Kemudian juga sampai SMA dan akhirnya kuliah, mengambil jurusan sastra Inggris. Dan akhirnya memperoleh achievement pekerjaan sampai sekarang. Bapak Ibu, ternyata dari satu rasa positif, ya, visi misi, ya, kita bilang ini visi misi ya. Bapak Ibu, ini tetap membesarkan saya. Ya, visi misi yang positif untuk tetap membesarkan saya. Ternyata efeknya luar biasa, karena tidak hanya kedua orang tua saya. Sampai sejauh ini, saya sudah survei ke keluarga saya, belum ada yang menyebut, ih, buta. Sampai detik ini, 100%. Belum pernah ada yang menyebut seperti itu. Dan saya percaya, lagi-lagi, itu tidak akan pernah terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan tangannya lewat kedua orang tua saya. Karena orang tua saya, ya, memperlakukan saya biasa saja. Jadi main ya main, ya kan. Malah dulu main benteng itu paling cepat larinya ya. Karena saya ngejar suara orang yang lari. Nah, karena teman saya kerjain ya, nggak ada gue karena apa dia? Saya gini juga. Awas loh ketemu orang ya. I will kill you. Siapa tuh? Lihat ke belakang. Kok Lala? Dav Aurora. Ya. Dav Aurora. Itu yang terjadi akan seperti itu. Ternyata karena ayah saya, ibu saya tetap memposisikan saya seperti halnya orang-orang yang berpenglihatan. Alhamdulillah, saya bisa survive sampai sekarang. Gak ada tuh di sinetron, ya, yang kayak di sinetron apa namanya? Orang buta di, ya kan? Kalau ada orang yang begini, saya mau apa? Seperti itu. Sampai akhirnya saya tumbuh seperti itu. Itu adalah contoh dari breaking the limits. Bagaimana kita menembus keterbatasan yang ada dalam diri kita. Dan akhirnya Bapak Ibu itu menular ke diri saya. Ayah saya pernah bilang begini, saya selalu mengajarkan anak saya untuk pede. Jadi ya kadang-kadang anak saya over pede. Baru sekarang saya mau bilang sebenarnya tidak seperti itu Pak. Karena di dalam diri saya juga ada batasan-batasan. Alhamdulillah karena saya hidup di dua dunia. Antara teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus tunanetra dan juga karena saya pernah bergaul dengan lingkungan orang-orang yang berpenglihatan yang di matanya terinstal batu baterai, sehingga saya memahami, oh di mana batasan saya, di mana kelebihan saya. Bapak Ibu, inilah inti dari breaking the limits. Breaking the limits, kita kenal dulu siapa diri kita. Ya, ini hanya bisa dipahami dengan cara berpikir, dengan logis. Ya, kita melihat, oh oke, kita punya kekurangan di sini, kita punya kelebihan di sini. Ya. Kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, saya tunanetra, tapi saya ingin tetap bisa sukses. Maka apa yang saya lakukan? Nanti kita akan bahas di seminar selanjutnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini di hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa breaking the limits yang saya lakukan untuk bisa sampai seperti sekarang, setelah kedua orang tua saya dan juga tentu saja rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
ada hal yang sangat penting yang perlu diketahui, yaitu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa syukur inilah yang membuat saya bisa berdiri di sini menghadapi berbagai cobaan. Bapak Ibu baru mendengarkan sekelumit, Bapak Ibu akan merasakan. Dan saya percaya di sini ada banyak teman-teman yang tunanetra, yang tunarungu, tunadaksa. Teman-teman bisa merasakan bagaimana hidup lebih keras daripada rekan-rekan yang lain yang secara fisik mereka sempurna. Saya akan kisahkan kisah hidup saya. Ketika kecil, mungkin saya tidak bisa main seperti halnya anak-anak yang umum. Ketika sekolah pun saya harus masuk ke SLB. Di SMP, saya hampir ditolak. Bukan karena intelligence, tapi karena mereka berpikir bahwa saya adalah tunanetra, maka saya tidak mampu. Ya. Dan pada saat itu orang tua saya bohong di sana. Ya. Supaya diterima, orang tua saya bilang, anak saya melihat 3 meter. Ya. Padahal 0,3 cm aja gambarnya kemdur. Fokus. Ya. Kemudian ketika belajar, ya, yang lainnya sudah tidur, ini masih mendengarkan materi pelajaran. Pada saat itu salah satu yang cukup berperan adalah kedua orang tua saya. Ayah saya merekamkan buku-buku dan juga catatan saya ke dalam kaset. Biologi halaman 330. Ya, kadang misalnya membacakan gitu ya, biologi lalat sese gitu. Wah, saya udah ngantuk-ngantuk jadi ketawa, oh ini lalat dari Cina kali ya. Sampai ayah saya bersin-bersin, sampai ayah saya bangun tengah malam. Ya, itu hambatan dalam bidang pelajaran. Ya. Cinta pun gak kalah loh hambatannya. Nah, ini pasti topiknya. Oke. Tepuk tangan dulu dong, ini cinta loh. Mungkin untuk orang seperti saya dengan penglihatan yang sempurna, tidak terlalu sulit untuk mencari pasangan. I love you, you love me, you are family. Gampang. Tapi untuk orang-orang seperti saya, seperti kami yang berkebutuhan khusus, masih banyak halangan lain. Halangan yang seharusnya tidak harus ada. Misalnya apa? Penerimaan masyarakat terhadap kami. Datang ke calon mertua, loh, orang dulu, iya ini bro, nggak bisa lihat out. Ya. Karena ternyata biji mata ini lebih menentukan daripada rumah yang sedang dicicil. Kasian banget sih. Dalam pekerjaan kita lihat, ya, mungkin di sana Mbak Rina, Mas Jaka, rekan-rekan saya yang senasib sepenanggungan, ya, walaupun tidak sama-sama tanggung jawab ya. Ya lu yang nanggung, gue yang jawab aja. Ya. Pasti sudah tahu dengan undang-undang tentang penyandang cacat dalam soal pekerjaan. Sudah lama diimplementasikan sejak tahun. Yang tahu tahun berapa? Kasih fotonya. Yang mana siapa tuh? Dapat buku yang mana? Oke, undang-undang tahun 97. Ya, setidaknya 1% dari sebuah company itu punya penyandang cacat sebagai salah satu karyawan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, tahu sendiri lah ya, nonton TV aja. Ya, terjadi seperti itu. Jadi banyak sekali tantangan, rintangan yang harus kami hadapi. Saya sebutkan kami karena tidak hanya saya, tapi saya percaya teman di sini semuanya, baik yang tunanetra maupun tidak, dengan jenis kebutuhan khusus yang berbeda. Saya yakin sudah terjadi. Tapi alhamdulillah, mungkin tidak harus saya. Tapi teman-teman yang ada di sana, oh kalau orang lihat kan mereka hebat sekali bisa menembus keterbatasan. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh hambatan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir dengan logika? Kalau kita buat perhitungan, kira-kira rekan-rekan yang berkebutuhan khusus seperti saya dibandingkan dengan Bapak Ibu, siapa yang lebih beruntung? Bapak Ibu yang berkebutuhan makan siang kan? Ya.
yang sempurna secara fisik, siapa yang lebih beruntung? Secara logis pasti kita akan bilang Bapak Ibu yang sempurna secara fisik. Tapi kenapa ternyata masih banyak rekan-rekan kita yang punya berkebutuhan khusus, tapi mereka bisa berhasil, bahkan mungkin lebih sukses daripada kita. Ya, saya belajar lihat aja, bukannya nggak lihat. Walaupun hanya satu warna yang saya lihat hitam. Kasihan banget Ramadhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Perhitungannya secara logis tentunya yang sempurna lebih beruntung. Tapi kenapa selama ini banyak di antara kita yang masih minder, masih malu, masih males untuk bisa berjuang? Don't you see? Ini Tiara. Tiara. Everybody is perfect, both with disabilities. Semua orang sempurna, baik yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Dengan kata lain, it depends on us. Semua tergantung dari kita. Maka kita mau atau tidak. Saya percaya itu adalah pertanyaan basic yang telah dijawab oleh kedua orang tua saya ketika saya lahir ke dunia. Mau atau tidak, itu sangat penting. Dan hari ini saya berdiri berhadapan dengan kedua orang tua saya yang ada di hadapan saya. Dan sebagai tanda terima kasih dan sebagai bukti nyata, sebagai sampel yang Allah turunkan bagi kita untuk menarik pelajaran, saya ingin memuliakan kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya cintai. Maka dengan ini saya minta dengan sepenuh hati kepada Bapak dan Ibu untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sini untuk naik ke atas panggung. Hanya ada di seminar Breaking the Limits. Silakan Bapak Ibu untuk menempati bangku yang sudah disediakan oleh panitia dan rekan saya. Baik, Kak Rio, boleh dengan musik yang saya buat khusus untuk kedua orang tua saya. Baik, ya. Sekarang bukan saya pematerinya, ini saya sebagai host. Ya. Jadi jauh-jauh hari Ibu sudah berpesan pada saya, nah kalau bisa Ibu naik hanya menjadi suri teladan, menjadi contoh saja. Karena Ibu sudah setiap hari berdoa, jadi kalau ngomong suka kebenaran. Jadi diwakili oleh ayah saya. Maka selanjutnya 20 atau 30 menit ke depan saya serahkan corong. Saya perjuangkan ini corong kepada ayah saya tercinta untuk bercerita tentang hambatan apa saja yang sudah dihadapi dan bagaimana berkat bantuan Allah Bapak Ibu bisa menembus hambatan tersebut dan dapat membesarkan saya sampai sekarang. Maka dengan hormat Rama persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah itu yang pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibu Rama
ya Rama. Guru SMP 2006 Maret 11 Mitra Netra. Kemudian kita sudah mempersadar karena sedang amanah Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya manajemen ISD, dan petunjuk Allah dan beliau semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, maka Rama bisa berdiri dengan segala kekurangannya. Tentunya yang lebih dari Rama masih banyak. Hanya kebetulan Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk sampai di sini, bukan berarti dia lebih dari segala-galanya. Dan kami dan istri, bukan kami sebagai orang tua yang baik, tapi kebetulan diberi kesempatan siapa Allah untuk berbuat semaksimal mungkin untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujurnya saya manusia biasa, lebih dari yang lain. Hanya semangat yang ada di kepala kami. Bagaimana caranya supaya ramah dengan segala kekurangannya, minimal tidak terlalu rendah daripada yang tidak berkebutuhan khusus. Hanya itu cita-cita saya orang tua untuk kecil yang di kepala minimal untuk masa depannya dia jadi seorang guru. Ternyata alhamdulillah apa yang saya cita-citakan Allah mendengar. Dia sekarang menjadi guru untuk kami, ayah dan ibu. Karena kami sempat berantem sama ibunya, hanya beda persepsi. Saya tidak pernah memanjakan Rama. Saya perlakukan dia sama adiknya sama. Saya tidak memberi sesuatu, dia harus naik metro ini, naik mikrolet seperti yang sempurna walaupun nanti saya batasi semuanya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa untuk anak saya. Jadi saya tidak pernah memanjakan dia. Tapi yang ada, saya minta maaf kepada adiknya Agomo. Saat itu sampai terkesan saya berlebihan untuk membina Rama, tapi sejatinya tidak. Karena dia berkekurangan mari kita sama-sama sama ibu untuk mendukung Mas Rama ke depan. Terima kasih anakku Agomo. Saya kalau ketularan juga. Kami tidak semudah betul sebagai orang tua. Kami mohon maaf. Tapi Allah mudah-mudahan sampai kapan kami siap. Hanya cita-cita saya terakhir bagaimana orang mendapatkan jodoh yang belum kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan jawabannya nanti. Kalau soal suka duka tentunya banyak susahnya. Satu persatu dari tingkat SD tidak mudah. SMP pun sampai saya marah-marah, saya bohongin bahwa Anda saya bisa melihat apa yang dikatakan Bapak tadi. Alhamdulillah dengan kebohongan tapi dengan yang baik anak saya bisa masuk SMP umum pertama di SMP 226. Atas kerjasama kami dengan gurunya, kebetulan ibunya hadir di sini, Ibu Andri, saya terima kasih.
atas dorongan momen spiritual dari guru-guru SLB, pembina maupun semuanya yang ada di SLB. Tanpa beliau saya nggak ada semangat untuk menembus SLB umum. Itu pergi yang pertama saya lakukan. SMA pun juga sempat ditolak. Yang paling signifikan waktu kuliah, saya daftar pagi, malam saya ditelepon untuk dikembalikan uang kuliahnya. Uang pendaftarannya mau dikembalikan karena mereka tidak sanggup. Lagi-lagi saya marah, ibunya menangis sampai saya pinjam istri sebelah. Karena ibunya, saya sadar betul kalau ini wanita adalah hanya menangis dan menangis. Saya coba untuk melawan itu. Saya bilang sama Rama, apa yang kamu bisa mampu? Katakan kamu bisa bahasa Inggris sedikit, coba kamu kayak orang gila nanti masuk universitas, kamu bahasa Inggris jangan berhenti. Ternyata alhamdulillah dia diterima, jadi dikembalikan. Hari ini saya berdiri sini, saksinya banyak. Saya adalah seorang bapak yang paling baik, tidak ayah yang paling buruk. Saya minta maaf kepada Nanda Rama kalau sewaktu itu saya sempat memukul dia, membakar buku dia, tapi kenyataan itulah terbalik bahwa dari situlah Rama bisa mabuk berdasarkan buku yang saya bakar. Dan saya pukul sekali lagi, saya minta maaf anakku Rama. Mudah-mudahan semua ini bukan berarti saya dan ibunya yang terbaik, tidak, hanya kebetulan diberi kesempatan sama Allah bisa mendidik anak kami yang sekarang saya akan terima dengan ibunya manakala dia memberikan muasabah kepada saya ikhlas untuk memang karena itulah yang terbaik. Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bapak Ibu dari beberapa tempat, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Teman-teman yang Rama Sumatera membantu sampai terlaksananya acara ini. 1 minggu kami melaksanakan ini. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan dengan keberanian dan tekad yang ramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari ayah saya. Dan kali ini saya akan memberikan corong kepada ibu yang sudah melahirkan saya. Dengan segala kemudahan hati, saya serahkan kepada ibu. Silakan ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam acara ini. Saya menyambung dengan kata-kata ayahnya, Rama, bahwa semua ini adalah satu kunci bagi kami. Kata kasih yang kami berikan kepada kami, kasih yang senantiasa mengalir saat kami ada dalam kandungan ibu bapak saya. Kasih inilah yang kami tularkan kepada anak saya, kepada keluarga saya, kepada kedua anak laki-laki saya. Nak, jadikanlah kami laki-laki yang benar tangguh. Jangan pernah mundur apapun ya. Kamu tetap maju. Bapak, ibu, saudaramu ada di belakang kamu. Inilah yang kami tanamkan kepada mereka. Kami berdua menyelidiki dari depan, dari belakang sekarang saja mengantarkan mereka. Doa ibu bapak saya itulah juga yang mengantarkan saya mempunyai cucu yang luar biasa. Allahumma barik. Terima kasih ibu bapak. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga saya ingin memuliakan adik saya Gowo yang selama perjalanannya
mungkin tidak tampil ke depan seperti lalu. Mungkin adik saya Anggo lebih memilih seperti Wahita atau Tiara, tidak pernah bicara. Tapi pada kenyataannya, setelah orang tua saya, dialah orang yang paling peduli pada saya, tanpa saya pernah tahu bahwa adik saya pernah memberi. Mungkin Bapak Ibu bisa menunjuk adik saya sehingga penonton audiens bisa melihat adik saya. Dan hari ini juga hadir keluarga dari adik saya, hadir istrinya Mbak Gemma, kemudian juga ada Pak Johan dan juga Bu Johan, mertua dari adik saya yang juga menjadi orang tua saya. Dan juga hadir di ruangan ini Om Agus. Boleh berdiri Om Agus? Ini yang menggendong saya, sering menggendong saya waktu kecil. Kalau di tradisi Jawa, ini ada yang menyampaikan seperti ini. Jadi ceritanya anaknya dibuang ke tong sampah terus ditemukan. Nah, ini jadi bapaknya. Ini Om Agus yang sering main-main, ya, sering menggendong saya, dengerin musik juga sama saya. Om, tante, keluarga di sini semuanya. Inilah Ramaditya saat ini dengan segala kekurangannya berdiri di sini. Dan juga Bude Ani. Bude Ani ini tempatnya saya belajar ilmu-ilmu farmasi. Bukan karena saya berguru, karena beliau pernah bekerja di perusahaan farmasi dan brosur-brosurnya itu suka saya colong. Jadi minta tolong dibacain. Seperti itu. Dan juga hadir keluarga saya yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tidak bisa melihat kehadiran mereka. Tapi percayalah bahwa mereka, karena mereka, saya bisa ada di ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu, tidak hanya saya yang duduk di sini. Bagi Bapak Ibu yang duduk di sini, bisa menebarkan pandangan. Bersama dengan kita hadir berbagai rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus, tapi mereka punya semangat yang luar biasa. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Dan Bapak Ibu, sebagai tanda terima kasih untuk menghantar turunnya Bapak Ibu dari panggung ini, sekaligus melanjutkan perjalanan kita di seminar ini, izinkanlah saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih tersebut dalam sebuah lagu yang berjudul Thanks to You. This is for mom and dad, who has already helped us to achieve our dreams. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world is, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotion, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I've ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my life will
Oke ya. Sapu tangannya udah dimasukin semua? Ya. Kita ulang lagi kalau gitu ya. We are. Saya lihat masih ada yang masih ada yang lepas nih. Tadi we are. We are. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, kalau tadi di sesi pertama ini kita sudah membahas secara logis, secara intelektual tentang bagaimana kita bisa menembus keterbatasan. Mungkin Bapak Ibu di antara yang hadir di sini merasa tidak percaya. Bagaimana caranya seorang tunanetra bisa bekerja menggunakan komputer? Kan ada MC, ya. Masa sih bisa? Di video, wah video sekarang kan banyak rekayasa. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana rekan-rekan tunanetra seperti saya mengoperasikan komputer. Wah ini kira-kira kalau begini ini beda dari mana yang udah lain. Aurora, ya. Jadi saya akan menggunakan Aurora untuk mengoperasikan komputer yang ada di hadapan Bapak Ibu. Sudah dengar suaranya ya? Selamat pagi. Bagus juga suaranya. Baik, saya akan coba ke meja operator. Wah, gambarnya kan? Baik. Volumenya bisa agak ditambah. Baik, di hadapan saya ini ada komputer yang konvensional saja. Jadi tidak ada braille, ya, tidak ada huruf braille di sini. Hanya komputer ini dilengkapi dengan tar dulu, dia lagi, ya. Bagi yang sudah tahu, terutama teman-teman yang berkebutuhan khusus, don't give the clue, jangan kasih clue, ya. Saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana tunanetra bisa mengoperasikan komputer menggunakan? Ada berani Acung? Ada? Dapat? Oke, tunjuk tangan dong. Siapa saja yang berani deh? Oke. Ada mana boleh tunjuk tangan supaya terlihat? Terutama terlihat oleh saya. Ada ini masih muda akan apa? Oke. Kita agak jauh hari dulu ya. Boleh. Ya, terus Ya. siapa namanya deh? Boleh. Menggunakan? Menggunakan huruf braille. Menggunakan huruf braille. Keyboard yang ada ya di laptop. Di laptop, ya. Masih belum tepat, tapi karena sudah semangat larinya kita kasih buku. Tangan dulu. Ya. Jadi komputer yang saya gunakan ini adalah komputer biasa. Dia tidak ada huruf braille, tapi dilengkapi dengan aplikasi yang disebut pembaca layar. Nah, kalau bahasa Ciputatnya itu screen reader. Jadi screen reader ini ya akan menyuarakan teks atau objek yang muncul di layar monitor. Jadi tidak hanya komputer Bapak Ibu, ternyata ponsel, PDA itu sudah bisa digunakan oleh tunanetra. Jadi teks yang muncul di sana akan disuarakan. Nah, saya akan coba berikan contoh. Error ya? Oh, kalau tunanetra error pakai komputer begini gitu. Nah, sekali lagi ya. Oke, saya akan coba aktifkan dulu screen readernya. JAWS for Windows is ready. Demo mode active. Use update. Alt F4. Desktop. Folder view list. Oke ya. Ini adalah suara dari screen reader, bukan suara ayah saya. Karena kalau ayah saya suaranya beda. JAWS for Windows. Ya. Jadi kira-kira seperti ini, kalau saya gerakan pointer atau kursor, dia akan membacakan teks yang tertera di layar. Play. Recycle bin. Play. Seminar. Mozilla Firefox. Menu. Serve all programs. Yahoo WinRAR close. Yahoo Messenger close. 66 of 66. Di laptop orang buta ada Yahoo Messenger, berarti bisa chatting? Bisa dong. Jadi menggunakan Yahoo Messenger ini pun tunanetra sudah bisa bercakap-cakap. Lalu bagaimana kalau tunanetra mengetik menggunakan komputer?
Kita akan lihat bersama-sama di sini. Saya akan contohkan. Saya mengetik. Alt tab. Windows R viewing menus run title N O T E D A D enter desktop folder blank title is untitled. Oke, saya akan coba mengetik. Kira-kira ada nggak nih yang tahu nama MC-nya siapa nih? Kak Rio, ya. Ganteng banget nih Kak Rio ini ya. Dari mata saya juga udah kelihatan kan. Buat Kak Rio, kita akan tulis nama Kak Rio di sini. Kita akan coba bacakan dengan pembaca layar. K A K space R I O space G A N T E N G. Kita baca ya. Kita minta script reader membacakan. Cat Rio Ganton. Kak Rio Ganton. Ya. Baik, saya akan tuliskan satu kalimat di sini. Kita akan lihat kira-kira seberapa cepat tunanetra bisa menggunakan komputer. Cat Rio Ganton. G. Land. A A R S I S S A S E A S A S A S A T S E A S S E A L S A A A I E S S A S S A S A T E R E N U T S S A A A S I E S A N D space C S E I S A S A T S E N D period and enter T R E A A I N T space E A E space L I N I T S tilde tilde exclaim enter enter W A A I T A enter T I A A enter A U R R R R U U R O R A enter D A R T A space A U R O R A enter L A L A R W Saya Rasa Sandik Sandik Seek like Arena Saya Visible Temu Dengan Anak Ibu Yang Gantin Dan Gantin Ada yang salah nih, tadi dulu. I Saya Sandik Sandik Seek E A K A K L K A L A Land Breaking the limits Land Wadida Lo ada suara di komputer. Tiara Aurora Rebel. Rebel itu Dr. Aurora tulisnya C ya. Rebel. Lala Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini teman-teman tunanetra banyak yang lebih jago-jago ya, ketiknya. Narsisnya juga lebih jago. Baik, Bapak Ibu, tadi juga disebutkan bahwa saya menjadi seorang pembuat musik game. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan ini dan hari ini saya akan mainkan sebuah lagu yang berjudul Chrono Cross. Yang mana lagu ini dipopulerkan atau untuk pertama kalinya dipublish tahun 1999. Dan itulah untuk pertama kalinya musik yang saya buat publish via developer game di Jepang. Saya akan coba mainkan di sini. Nanti saya minta Kak Rio untuk memegang mikrofon. Also, Microsoft Office Excel tab, music, enter, viewing and items, new multi-MP, video games, MP3, enter, must, backup, enter, must, my music, fun shuffle, my enter, 1999 dash chrono draw, enter, disk 2, not selected, disk 2, Sama folder. alt F4, Sama folder. Ternyata di sini ada juga Bapak Ibu yang sempurna berpenglihatan. Jadi kayaknya nggak seru kalau nggak ada gambar ini. Jadi kita akan tampilkan juga gambar dari game tersebut. Tepuk tangan dulu dong. Windows Run D, colon, enter, not selected items, documents, download, demo, enter, blind power, videos, enter, video chrono cross, enter, media player classic opening, video TVRI, lay 0, alt, enter.
bukunya berjudul Hidup Segan Mati Lapang. Baik, Bapak Ibu, demikianlah lagu dari Chrono Cross. Escape, pause, 242/328. Baik, Bapak Ibu, itu adalah lagu yang untuk pertama kalinya dipublish oleh developer game Jepang, dan saya diberikan kehormatan untuk membuat musik tersebut dengan status Thank You Project. SDD dibayar. Untuk itu, nah kalau tadi kan itu adalah musik dari video game. Lalu Mas Rama, apakah Mas Rama bikin lagu yang asli juga nih, yang benar-benar garaman Mas Rama gitu loh? Nah, hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk memutarkan salah satu lagu yang cukup bersemangat yang saya beri judul Morning Sunrise. Kalau Karyo dilihat, kalau saya didengar. Enter, session 1 intellectual left care, enter, 1. Top 6, music morning sunrise, enter. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, inilah musik Morning Sunrise yang saya buat dengan mengimajinasikan 5 bidadari. Sampai ke Stratford ngomongnya ya. Mengimajinasikan 5 bidadari dengan seluruh kemampuan mereka yang paling optimal. Mereka bergembira, mereka bahagia, mereka penuh semangat. Dan ini adalah lagu yang terbaru yang saya garap tahun ini. Bapak Ibu, setelah ini kita akan break dan makan siang. Bapak Ibu bisa sholat, bisa makan siang juga nanti bergantian karena memang tempatnya terbatas. Karena kita juga harus berbagi dengan rekan-rekan lain yang juga sedang mengadakan training. Tapi sebelum itu, saya mohon kesediaannya Bapak Ibu. Kali ini musik digital dibuat menggunakan komputer. Saya akan memberikan sebuah surprise pada Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata karena ternyata teman-teman dari Diferensia siap memainkan lagu itu live hari ini. Maka berikan tepuk tangan yang meriah rekan-rekan dari Diferensia. Inilah Morning Sunrise.
serahkan corong kepada Kak Rio. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi di Friends Ben. Dan yang luar biasa sahabat kita Mas Eko Ramaditya Adhikara. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, luar biasa. We are. Ya bisa lewat, ada yang bisa lewat. Ada yang masih bengong, masih menikmati seluruh we are, kaget ya. Sekali lagi yang lebih keras. We are. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan sesi dari pertama, yang kedua buka hati kita. Karena tadi bukan banyak teori, tapi apa yang Ayah Bunda dari Rama sampaikan, apa yang Rama sampaikan, terlepas dari masalah apapun yang terjadi, itu semua dari hati, dan kita pun bisa merasakan menerimanya dengan hati. Maka mudah-mudahan hati kita mendapatkan hidayah, mendapatkan makna yang insya Allah membuat kita lebih semangat lagi. Dan silakan mulai istirahat untuk zuhur, salat zuhur, dan musik akan dimainkan terus. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin salat zuhur, disiapkan di sebelah kiri ada, di bawah juga ada musola. Silakan mulai pilih jika ingin menikmati menara melihat-lihat.